upaya atau pengawalan yang dilakukan terkait pemerintah yang juga cukup concern bagaimana menyelamatkan karyawan-karyawan yang bekerja di PT Sritex ini dan juga bagaimana upaya dari pemerintah agar menata begitu ya perusahaan-perusahaan di industri tekstil di tanah air agar tidak mengalami kasus serupa seperti PT Sritex. Ya, yang pertama bahwa sebenarnya sudah banyak ya perusahaan, bahkan yang jumlahnya banyak tapi, lebih sedikit lebih kecil maksud saya, lebih kecil, dari segi skala. Jadi mungkin bukan skala besar tetapi UMKM yang juga di, industri yang sama tetapi tentunya sayangnya mereka yang justru mungkin kita bisa katakan, memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan dampaknya jadinya jauh lebih besar dibanding kalau misalkan, yang besar seperti Sritex ya, kalau dari segi, ekonomi Indonesia. Dan ini yang memang harus menjadi perhatian, khusus dari pemerintah dan ini menjadi perhatian Komisi 7 khususnya berkaitan dengan ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif juga adalah sektor yang adalah mitra kami di Komisi 7. Yang saya maksud adalah seperti ini, karena kalau kita melihat kita mau mencoba untuk bersaing dengan negara lain seperti Tiongkok misalnya, yang dalam hal ini mereka sudah tidak padat karya kalau berkaitan dengan tekstil. Mereka sudah sangat maju sekali teknologinya. Nah, ini ada upaya-upaya yang sudah kami bicarakan dengan Kementerian Perindustrian misalnya, terutama berkaitan dengan, kebijakan import. Itu pertama, kebijakan import bagaimana untuk memastikan, barang import itu tidak melanda Indonesia terlalu banyak, terlalu besar, sehingga, produksi dalam negeri tidak bisa bersaing dengan harga dari, produk import itu tersebut. Karena kembali lagi dari segi harga sudah pasti kita akan kesulitan karena mereka sudah tidak lagi padat karya, tetapi sudah betul-betul menggunakan teknologi dan ini harus menjadi catatan, kepada pemerintah Indonesia karena tidak mungkin kita akan menahan kemajuan teknologi dan industrial revolution yang terjadi saat ini. Jadi bagaimana kita bisa memastikan ada alternative solutions yang itu tadi saya sampaikan, bukan hanya dari segi, pekerjaan untuk, karyawan yang jumlahnya banyak, tapi tentunya kita bicara, jangka panjang. Nah, kalau kita bicara jangka panjang ya harus bisa, melakukan reskilling, bukan upskilling ya, tetapi reskilling kepada para pekerja di Indonesia untuk mereka bisa mencari pekerjaan di sektor-sektor yang berbeda, tapi tidak hanya sebagai buruh di industri padat karya yang kemungkinan ke depannya tidak akan kembali lagi menjadi padat karya. Jadi ini catatan yang kita berharap ada solusi jangka panjangnya, bukan hanya kepada Sritex saja, karena kita tahu Pan Brothers saat ini juga, di posisi di mana Sritex 2 tahun yang lalu. Jadi ini ada 2 giants ya, 2 raksasa industri tekstil di Indonesia yang, sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sudah banyak, sekali lagi UMKM di industri ini yang akhirnya harus tutup, terkena dampak. Jadi kita tidak bisa hanya melihat jangka pendek untuk bagaimana, menahan, eee, import dari luar, tapi juga bagaimana kita bisa mencari solusi untuk, bersaing, secara teknologi dan tentunya yang ketiga mencari solusi reskilling terutama untuk para karyawan atau, mereka yang tadinya bekerja di industri tekstil, bagaimana mereka bisa mencari industri yang berbeda. Mungkin salah satunya adalah, green jobs ya yang itu sedang sangat banyak dibicarakan, dan bagaimana kita bisa mengalokasikan atau merelokasi mereka dari industri padat karya seperti tekstil ke industri-industri yang berbeda, terutama walaupun ya tentunya itu akan menjadi tantangan yang sangat besar karena mereka mungkin tadinya tidak terbiasa di industri yang berbeda, tapi ini kita harus membicarakan bagaimana mereka bisa bekerja ke depannya.